Bangun, bangun. Jaksa Agung Burhanuddin bangun. Tangkap Jokowi. Jangan hanya bisa ngarungin rokok ilegal aja. Jokowi presiden ilegal. Tangkap. Tangkap. Tangkap Jokowi. Ini buat orang yang suka berantem gara-gara beda pilihan capres. Aduh, blender pop es. Lu pas pemilihan RT aja lu pura-pura ke Jawa. Sekarang gak usah sok-sokan ngebet ngurusin pemilihan presiden. Gak usah sok kenal ame capres lu, gak usah. Sampai berantem gontok-gontokan ngebelain orang. Mendingan lu belain no, mertua lu lagi ditagih pinjol. Sana. Sampai segala bawa-bawa. Presidennya dia mah hidup lu susah ntar. Mau presidennya Messi, kalau lu kagak bekerja dengan tekun, hidup lu tetap susah, bro. Udah gak usah pada berantem dah. Beda pilihan biarin aja. Idola lu menang juga lu kagak bakal digratisin beras seumur hidup, enggak. Lupa mereka sama lu, percaya sama gua. Udah gak usah pada berantem sampai blokir-blokiran WhatsApp. Norak banget, norak. Daripada lu pada berantem, mendingan sini dah minjem cepet, besok gua ganti. Ya nggak gitu juga kali, masa harus menggratiskan beras umur hidup. Ya intinya jangan berantem guys ya, menyikapi suasana pertarungan pilpres di tahun 2024 ini ya. Boleh beda pikiran ya, beda pendapat, beda pilihan ya, itu hal yang wajar guys ya, tapi jangan sampai berantem dalam arti kita secara fisik ataupun sampai mengeluarkan kata-kata yang udah kebablasan ya. Seperti Bapak yang di video awal tadi ya, mungkin karena sudah terlalu emosi ya, jadi pikirannya udah nggak sehat lagi, sampai mengatakan Presiden Jokowi presiden ilegal yang harus ditangkap ya. Padahal Pak Jokowi adalah presiden Indonesia yang sah, dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Ya anggap saja itu adalah ODGJ yang berhasil kabur guys ya. Kita lanjutkan yang lain. Anies is the best, Jokodo anjing itu, amit-amit 3 periode. Aduh ya Allah mas, tapi nggak apa-apa dukung Pak Anies. Calon presiden itu semuanya itu adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia. Termasuk Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, beliau itu adalah putra-putra terbaik Indonesia. Nah, kata-kata jenengan ini menyanjung Anies, kemudian malah Pak Jokowi itu dianggap anjing. Ini kan sesuatu yang tidak benar mas. Padahal di DP jenengan, di video-videonya itu, di situ ada orang sarungan, ada orang pakai kopiah, ibaratnya orang pendidikan yang beragama tinggi begitu kan. Tidak pantas lah seperti itu, sangat tidak pantas mas. Jadi meskipun sampean itu pendukungnya Anies, gak ada masalah, silahkan didukung. Yang pendukungnya Pak Ganjar silahkan dukung, pendukungnya Pak Prabowo silahkan dukung. Tapi jangan sampai membuat orang disamakan dengan hewan, apalagi anjing. Berhentilah menghina kayak gitu. Jadi untuk ke belakangnya mas, sama ini tetap dicari profilnya. Bahaya loh pemikiran kayak sampean ini. Pasti ketika misalnya ada video-video yang sarungan itu dianggap Islam yang sangat baik, padahal kelakuannya di luar Islam. Cobalah ininya dipikir nih, ininya dipikir. Boleh menyanjung seseorang tapi juga jangan nginjek seseorang. Saya sering bilang, apapun kalau misalnya terkait dengan masalah kebijakannya boleh dikritik, tapi orangnya jangan dikritik. Ketika misalnya mengkritik orangnya, itu mengkritik Tuhan. Gitu loh.
Jadi manusia itu adalah makhluk. Ketika orang yang mencela makhluknya, maka sama aja dengan mencela Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas ya, dipikir lagi itu Mas, kata-kata seperti itu jangan diulangi Mas. Bahaya komen-komen seperti itu. Selain secara agama, belum tentu sampean itu bisa meminta maaf secara langsung ke Pak Jokowi. Dan belum tentu juga sampean itu lebih baik dari Pak Jokowi secara pribadi loh ya. Kalau lainnya yang jelas pasti enggak sama. Oke ya Mas, titip satu lagi. Kalau misalnya kata-kata itu diucapkan kepada kamu, ke orang tua kamu atau lainnya yang orang terdekat kamu, gimana perasaanmu? Oke ya, jaga tulisannya, jaga omongannya, jaga otak dan hatinya gitu ya. Makasih. Assalamualaikum. Salam dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Salam becan, salam hormat semuanya. Terima kasih. Oke, saya setuju ya dengan abang ini ya. Jika kita ingin mengkritik ya kritik saja kebijakannya ya, bukan orangnya ya. Contoh misalnya program hamil ya dari Caimin yang akan memberikan subsidi atau tunjangan 6 juta selama masa kehamilan. Nah itu kita kritik kebijakannya itu ya, kita menertawakan kebijakannya itu. Kita memberikan nasihat untuk kebijakannya itu yang kita anggap sebagai salah satu kebijakan yang membodohi publik ya. Bukan kita serang pribadinya atau orangnya guys ya. Lalu yang berikutnya ya, jangan mencontohi seperti Rocky Gerung ya. Nah Rocky Gerung itu adalah intelek atau akademisi yang tidak memberikan teladan yang baik ya, memberikan teladan yang buruk. Dia tidak mengkritik kebijakan dari Pak Jokowi ya, tetapi dia menyerang Pak Jokowi, merendahkan orangnya ya dengan mengatakan bajingan tolol ya. Jadi dengan dia mengatakan seperti itu ya, sudah tidak menunjukkan kelasnya sebagai akademisi atau sebagai intelek. Salam anak bangsa, apa kabar hari ini? Aduh, agak mau ketawa nih saya nih. Jujur ya, ketawa sekali. Rupanya belum puas nih, agama dijadikan bahan alat untuk pemecah ya, dengan istilah kafir, dajjal ya. Kemudian komunis dipakai juga nih sebagai alat pemecah bangsa nih. Timbul lagi nih gaya baru nih ya, klaim sejarah. Wow, keren ya. Tempat proklamasi diproklamirkan, diklaim adalah rumah punya keturunan ini. Hah. Pikir, pakai logika. Kenapa baru sekarang bos diklaimnya? Bukan dari tahun 45 aja. Atau tahun 60 lah, 80, 90 di tahun itu klaim aja. Kenapa baru sekarang? Norak ya, ternyata norak. Ya. Ini saya bilang, aduh, bos, ya. Jangan kami pecah belah lagi dengan cerita-cerita lucu, bos. Nggak mempan kami. Ya, nggak mempan. Kami ini sudah menghadapi hal yang terburuk pun kami sudah hadapi. Tapi kami masih tegak Pancasila kami, Indonesia kami, merah putih kami. Ingat bos, DITII, ada Kar Muzakar, ada Kartosuwiryo, ada Daud Beril, kemudian ada Andi Aziz. Bahkan yang paling dasar adalah pemberontakan PKI. Kami hadapin bos. Apalagi cuman klaim seperti ini. Enggak banget deh. Enggak ya. Kalau Anda itu hebat, ya, kelompok Anda hebat, pulanglah. Jangan ke Indonesia. Kalau merasa hebat, pulanglah ke sana. Jangan ke Indonesia. Yang lucunya lagi ada nih, ada segelintir anak bangsa yang mengakui mereka hebat. Ikut pulang ke sana. Jangan tinggal di Indonesia. Kami damai, kami baik-baik aja. Jangan dong, ya. Jangan kami coba dipecah belah begitu. Kami sudah terbiasa. Kami sudah terbiasa. Ya. Di PT terdahulu saya sudah mengatakan bahwa jangan takut. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Tetapi saya dan lainnya akan berbahaya. Akan memberi semangat
membakar semangat anak bangsa lainnya. Jika, ingat, ada salah satu bulu burung Garuda di sayapnya tercabut, ingat itu. Ada 1 senti rajutan benang di merah putih terputus, ingat itu. Kami bahaya. Kami sangat bahaya. Jadi hati-hati, ya. Jangan pecah belah kami. Kami tidak bodoh, bukan bodoh. Kami masih sabar, ya. Karena kami masih mendahului Pancasila sebagai dasar kami untuk bersikap, ya, berucap dengan santun, ya, punya adab, ya, agar persatuan ini tidak terbelah. Kami masih di situ berdirinya. Jadi jangan coba sulut kami, tolong ya. Ya, kalau Anda merasa hebat, pulanglah, pulang aja. Jangan tinggal di Indonesia. Nggak perlu. Dan bagi anak bangsa yang mengakui mereka hebat, ya ikut. Nggak ada. Kami nggak akan larang. Kami ongkosin, sana pulang ya. Pulang, jangan nggak pulang. Kalau memang hebat, Anda itu. Oke, damai Indonesiaku, damai negeriku. Garudaku tetap kamu terbang tinggi. Benderaku tetap kamu berkibar. Oke, Wow. Salam Indonesia. Luar biasa ya, Bapak ini ya menyuarakan persatuan guys ya. Di tengah-tengah suasana seperti ini guys ya, sangat rentan sekali kita diadu domba ya, dipecah belah ya, dikotak-kotakan dengan orang-orang yang mempunyai ambisi atau nafsu ingin mendapatkan kekuasaan ya. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat tetap harus waspada ya, tetap berusaha dengan teguh kita menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ya, selalu berasaskan pada Pancasila dan tanamkan merah putih selalu berkibar dan berkobar di dalam dada kita guys. Kepada Insinyur Haji Joko Widodo yang saya hormati, lanjutkan terkaitannya dengan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi siapa nanti yang akan terpilih menjadi Presiden 2024, Presiden RI, harus meneruskan pembangunan IKN, jangan sampai mangkrak. Karena tanah Jawa ini sudah terlalu padat. Kalau ada yang tidak setuju, itu hal yang wajar. Tapi kalau mereka itu alasannya terkait dengan perusahaan alam, perusahaan hutan, terus sekarang saya mau tanya, yang menggajiin TNI, Polri, PNS itu siapa? Kalau tidak dari hasil alam, ya, melalui migas, pertambangan, itu uangnya sebagian itu untuk gaji para TNI, Polri, dan PNS. Terus satu lagi, kalau Anda tidak setuju terkait dengan pembangunan IKN yang ada di Kalimantan Timur, kenapa Anda baru sekarang terkait dengan perusahaan alam? Ada pertambangan salah satu terbesar di Kalimantan Timur, yaitu KPC. Itu luasnya itu 3 kali lipat dari luas IKN Nusantara. Kenapa kalian tuh diam? Itu bukannya merusak alam. Jadi jangan Indonesia itu ditarik lagi menjadi masyarakat yang primitif. Karena sekarang itu zamannya sudah zaman modern, teknologi sudah canggih, masa kita mau ketinggalan? Jadi pemerintah harus bersikap tegas. Juga untuk saudaraku Panglima Jilah, terus kawal. Anda sebagai putra daerah di sana, kami sebagai warga Indonesia khususnya yang tinggal di tanah Jawa, sangat mendukung Panglima Jilah untuk mengawal pembangunan IKN. Biarlah Jakarta dijadikan untuk pusat jual ayat dan agama. Jakarta dijadikan untuk pusat perekonomian Indonesia. Ibu kota tetap ada di IKN Nusantara. Jadi kita sepakat mendukung terus Pak Jokowi ya untuk tetap melanjutkan proyek IKN Nusantara ya. Dan kita juga berharap agar siapapun nanti presiden yang menggantikan Pak Jokowi ya, mereka akan terus meneruskan program dari Pak Jokowi. Teristimewa adalah proyek pembangunan IKN Nusantara ya. Jadi sejak awal Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa tujuan pembangunan IKN Nusantara ya, yang paling mendasar adalah untuk terciptanya pemerataan pembangunan ya. Jadi konsentrasi pembangunan nanti tidak lagi hanya berpusat atau terfokus pada satu wilayah saja ya, atau sering
diistilahkan oleh Pak Jokowi sebagai Jawa sentris ya, melainkan nanti sudah bergeser berpindah ya ke daerah lain atau ke pulau lain ya, sehingga ada keadilan di situ, ada pemerataan pembangunan di situ ya, sehingga bukan lagi Jawa sentris melainkan Indonesia sentris ya. Ya, kita harapkan, kita doa, kita dukung ya agar seperti apapun suasana politik guys ya, pergantian presiden nanti, proyek pembangunan IKN Nusantara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya. Dan ini akan menjadi buah tangan ya yang tidak akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia akan kehebatan seorang pemimpin ya yang berasal dari tukang kayu, Insinyur Haji Joko Widodo. Global Citizen Award to President Joko Widodo of Indonesia. Inilah fakta yang sesungguhnya tentang kepemimpinan Pak Jokowi. Para pemimpin hebat dunia mengakui dengan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan Indonesia bahkan dunia. Tapi berbeda dengan pendapat para kadrun-kadrun melihat berita ini, pasti mereka bilang hoax. Kami memaklumi karena hobi mereka memang selalu mencari celah dan kesalahan dan hobi menebar berita hoax. Tapi mata dunia, mata para pemimpin dunia mengakui kehebatan kebijakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sungguh luar biasa. Kehebatan mana lagi yang kau dustakan, Kadrun? Kamu melihat ini pasti kejang. Orang yang kau benci, orang yang kau hasut, orang yang kau bilang pelongo-pelongo, di matamu pelongo-pelongo, tapi di mata dunia Pak Jokowi menggetarkan dunia. Pak Jokowi bekerja dengan senyap, tapi sampai ke ubun-ubun, bahkan ke akar dan tepat sasaran orang yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan, benar-benar tercapai tujuan awal. Pak Jokowi tidak pernah gembar-gembor dan merasa hebat. Karena inilah ciri orang yang amanah. Berbeda dengan yang sono, belum bekerja, tapi dia merasa paling bisa. Semoga menjelang 2024, di mana orang-orang yang haus kekuasaan dengan berbagai cara mereka bakal digunakan dengan embel-embel, dengan background, dengan alasan apapun. Mereka pasti menggunakan cara-cara supaya tujuannya tercapai. Semoga 2024 mayoritas masyarakat Indonesia sudah cerdas dan bisa memilih calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak, yang tidak pernah menjual agama dan tidak pernah melanggar HAM, untuk pemimpin Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Tapi harapan kami masih tetap kepada Pak Jokowi untuk 1 periode lagi. Kalaupun Anda membenci 3 periode, kalau Tuhan menghendaki kun fayakun, maka terjadilah. Itulah mayoritas harapan masyarakat Indonesia
yang cinta akan damai dan kemajuan, apapun alasannya. Titik. Oke, kalau dari saya pribadi, saya melihat Pak Jokowi ini cara bekerjanya itu ibarat tuyul, ya. Tidak kelihatan, ya, senyap, hening, tetapi hasilnya terasa, guys, ya. Hasilnya yang kelihatan, ya. Dia tidak perlu harus heboh sana sini, gembor sana sini. Biarlah rakyat yang merasakan, biarlah rakyat yang menilai, ya. Biarkan rakyat nanti yang melihat, ya. Nah, ini terbukti, guys, dengan kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini, ya. Akhirnya menghasilkan tingkat kepuasan publik yang begitu tinggi, yang sangat banyak untuk Pak Jokowi sampai dengan 80% lebih, ya. Artinya masyarakat pun merasakan, ya, merasakan hasil kerja dari Pak Jokowi, ya. Jadi beliau tidak pandai untuk menata kata, ya. Beliau tidak pandai untuk merangkai kata-kata, ya. Beliau juga tidak banyak untuk ngomong, berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, yang harus muter kiri, muter kanan. Tetapi beliau buktikan itu dengan prestasi, beliau buktikan itu dengan hasil, ya. Dan semua yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, pondasi yang sudah beliau tanamkan, ya, yang kita harapkan itu bukan perubahan, tetapi yang kita harapkan adalah keberlanjutan. Figur selanjutnya adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, ya, ataupun mengerjakan apa yang mungkin belum dikerjakan, ya. Bukan kebijakan yang sudah ada, yang sudah bagus, sudah mantap, ya, lalu diubah lagi, ya, hanya karena ingin menaikkan pamor, ya. Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik. Ada apa, Pak? Kenapa? Takut ya? Karena utang-utang negara ini banyak, ya. Jadi dengan manisnya Bapak seperti itu. Coba kalau hutang-hutang negara nggak ada, 0%. Nggak ada sama sekali, nggak punya hutang. Pasti mau dong jadi presiden atau jadi cawapres. Aduh, Pak. Bapak ini berkata-kata seakan-akan kayak orang Indonesia ini pada bodoh semua, ya. Di balik perkataan manis Bapak itu ada sesuatu, Pak, yang tersembunyi. Nggak mungkin, nggak ada loh orang tidak menggadang-gadang jadi presiden. Jujur, orang kecil seperti saya aja kepengen jadi presiden, gitu ya. Pengen ngerasain jadi presiden, gitu ya. Kok tiba-tiba Bapak bicaranya demikian, gitu. Begini ya, Pak, ya. Memang semua ini sudah terlanjur, sudah terjadi, ya. Jadi, tapi bukan berarti terus Pak Jokowi memegang pemerintahan ini terus. Nggak berarti begitu juga, gitu kan. Kenapa mesti takut? Kita ini rakyat Indonesia, kita punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia ini. Semua punya kewajiban, mau rakyat kecil, mau orang besar, mau siapapun punya kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia ini dengan versinya masing-masing, ya. Nah, kalau hutang, ya, itu seharusnya yang menjadi Ibu Sri Mulyani, maaf Ibu Sri, ya, maaf sekali Ibu, saya tahu Ibu Sri itu orang pintar, orang cerdas, bendahara yang baik. Sebenarnya seharusnya Ibu Sri Mulyani ini atau teman-temannya Pak Jokowi ini yang di sekelilingnya Pak Jokowi ini jangan membanding-bandingkan Indonesia dengan negara yang lain. Ibarat katanya orang negara maju aja loh, negara besar aja utangnya banyak, gitu. Ya biarin, mereka utangnya banyak, biarin, mereka mampu bayar, ya kan? Kita harus melihat diri kita sendiri, introspeksi diri, sadar diri. Ini Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang, belum negara maju. Ya. Negara maju berarti tidak ada kemiskinan di dalamnya. Gitu. Tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Ya, masih banyak kok yang pura-pura kaya di Indonesia ini biar kelihatan. Memang dibikin sedemikian rupa, yaitu dibikin pura-pura kaya
ya kan, diajarin ngutang, diajarin ngeridit rakyat-rakyatnya, ya kan. Dijejelin nih motor sekian, dipermudah, ibaratnya mau punya motor kamu saya permudah sekian tanpa memperhitungkan rakyatnya ini bener mampu nggak nyicilin nih gitu, diiming-imingin begitu, itu salah ya. Ngajarin rakyat nggak seperti itu, ngajarinlah yang dewasa, diajarin yang dewasa dan bijaksana dalam mengelola keuangan ya. Sebagai bendahara seharusnya tidak membanding-bandingkan antara Indonesia dengan negara yang maju ya. Lebih baik kita itu introspeksi diri bahwa memang kemampuan kita seberapa, anggaran kita itu adanya seberapa, dan jangan memaksakan kehendak ya. Jangan memaksakan kehendak mentang-mentang kita berkuasa di atas ya, lalu seenak-enaknya aja mengelola keuangan ya. Kita lihatnya ke atas saja, jangan. Masih banyak loh negara yang di bawah Indonesia, kita harusnya bersyukur. Indonesia lebih baik daripada India. Maaf nih, Indonesia lebih baik daripada Vietnam. Indonesia lebih baik dari negara yang lain. Ada negara yang lebih taraf hidupnya lebih buruk daripada Indonesia, ada gitu. Jadi Indonesia ini harusnya bersyukur saja. Bersyukur ya. Mau maju boleh, bukan nggak boleh, boleh maju, tapi sesuaikan dengan anggaran yang ada, yaitu pelan-pelan, bertahap, satu-satu, satu persatu. Misalnya tidak terselesaikan dengan kabinetnya Bapak Jokowi, nah belum terselesaikan, bisa diselesaikan dengan yang lain nanti setelah Pak Jokowi. Ada lagi yang baru itu selesaikan lagi satu, bikin ini satu lagi, nanti begitu estafet, begitu kan lebih bagus gitu. Satu, nah punya anggaran nih satu proyek LRT dulu misalnya, nah, LRT sudah selesai nih, pembangunan sudah selesai, ternyata utangnya juga sudah selesai gitu. Jadi harus dipikirkan, pokoknya satu periode nih, aku satu periode ini harus sudah selesai nih, satu periode masa jabatan, pembangunan proyek ini harus selesai dalam satu periode saya menjabat, harusnya begitu. Nah setelah satu periode ini, kalau bisa, memang kalau bisa 2 proyek ya syukur alhamdulillah ya kan, itu namanya lebih baik lagi. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksakan, memaksakan kehendak itu nggak baik, melampaui batas itu tidak bagus, lebih besar pasak daripada tiang itu juga tidak baik gitu loh. Karena hutang negara membengkak itu efeknya banyak, dampaknya banyak gitu. Dampaknya apa? Dampaknya rakyat kecil. Jadi kita jangan mikirin diri kita sendiri, diri kita bisa, sampean bisa beli apapun karena sampean punya duit, gaji besar, gaji yang cukup besar, proyeknya sampean banyak di sana sini sana situ ya. Belum lagi anaknya sampean jadi ini, belum lagi anaknya sampean punya proyek lagi. Nah jadi harus mikirin rakyatnya yang di bawah gitu ya, gitu. Berpikirlah secara ruang lingkup keseluruhan, menyeluruh Bu, Pak ya. Jangan nafsu. Makanya jari wong Jawa, ojo adigung adiguno, ojo aji mumpung ya. Terus kabeh dirayai mung supaya ketok wah nggak pareng ngoten niku ya. Itu nggak boleh seperti itu. Harusnya coba Bapak. Oke, kalau berbicara tentang utang ya, utang yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu terasa hasilnya guys ya. Terlihat pembangunannya untuk kemakmuran atau kemajuan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini bukan hanya jangka pendek guys, tetapi untuk juga jangka panjang ke depan guys. Semuanya itu untuk menata membangun bangsa dan negara kita. Video sebelumnya saya sudah pernah mengatakan ya bahwa instrumen hutang negara ini guys ya, kalau kalian ingin pelajari dengan lebih jelas ya, apakah hutang negara itu seperti hutang pinjol atau seperti hutang yang biasa kita lakukan
ke bank atau ke koperasi. Nah, teman-teman bisa belajar di channel Ngomongin Uang ya. Di situ akan diberikan edukasi ya mengenai hutang negara dan bagaimana cara negara mengembalikan hutang negara tersebut, apakah hutang negara itu berbahaya atau tidak. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia perlu berterima kasih, mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Jokowi, karena sebentar lagi beliau akan segera turun dari masa jabatannya, akan diganti oleh kepemimpinan yang baru ya. Akan tetapi kita bersyukur guys ya, selama 10 tahun bangsa dan negara kita dipimpin oleh pemimpin yang tepat, pemimpin yang begitu luar biasa, yang begitu merakyat ya. Walaupun mungkin ada yang merasa tidak puas ya, ada yang merasa masih kurang ya. Ya, setiap pemimpin negara manapun ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya guys ya. Tetapi kita bersyukur Pak Jokowi tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara kita, menjaga persatuan ya, bisa membawa bangsa dan negara kita sampai dengan sejauh ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa ya. Sejak Indonesia dipimpin oleh Pak Jokowi, derajat negara kita ini terangkat guys ya. Kita dipandang luar biasa oleh negara-negara luar ya, terutama negara jiran, negara tetangga kita Malaysia. Mereka heran ya, di Malaysia saat ini pekerja-pekerja Indonesia itu sudah tidak seperti dulu yang begitu banyak sekali, tapi saat ini jauh berkurang ya. Artinya banyak sekali orang Indonesia yang mau kembali pulang ke tanah airnya, bekerja dan membangun bangsa dan negaranya ya. Lalu kemudian mereka melihat kebijakan-kebijakan dan perubahan-perubahan di negara kita, itu mereka akui guys ya, dan mereka berusaha untuk meneladani role kepemimpinan atau role model dari Pak Jokowi ini guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.